menambahkan ya, seperti tadi malam bahwa kita harus main cantik, jangan sampai anarkis. Kita soft tapi goal bisa benar-benar goal ya, yakni tangan dalam pelaksanaan gitu ya. Jadi tetap kompak ya, makasih ya. Nanti semua menambahkan lagi untuk antisipasi keamanan untuk yang orang luar masuk itu sangat mungkin, sangat krusial ya. Jadi waspada di situ agar tidak terpancing, karena kalau sampai itu sampai terpancing misi kita gagal total. Ya, seperti itu. Jadi mari kita bismillahirrahmanirrahim berdoa untuk bisa lancar semuanya, sukses dan bisa sesuai harapan. Doa mulai. Amil, Bapak Kador dari Polsek, dan seluruh yang hadir yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih, kami komisi saya sudah diterima ini Pak di Balai Desa Ujung Manik. Di sebelah sana paling ujung ada Bapak Yayan Rusdiawan. Beliau ini dari Partai Golkar, sekretaris komisi saya Pak. Mantan camat Kabupaten. Hanya ada Pak Harun dari Partai Demokrat, yang sudah semuanya ada Pak Triyono dari PKS, Pak Trianto dari PKS kemarin, terus kemudian Ibu Beta Fatmahsari dari PDIP, kemudian ada Pak Cahyo ini dari Nasdem, kemudian Ibu Christine ini dari Partai Gerindra, temannya Pak Kades ya, sama-sama Kades ya. Menyisakan ujung Manik Bebek itu masih menyisakan 2.200 ya, 2.200, 2.400 itu besok. Kalau 500 juta itu paling dapatnya 200. Yang manjat itu ya Pak ya, yang paling sulit ya jenengan rembukan sama taruh PP. Mau ditaruh di mana itu pembangunan? Sudah ya, sudah. Terus saya nggak akan bicara panjang lebar. Terus mana itu? Mana ujung Manik, mana lagi? Ujung Manik Bebek. Ujung Manik itu sudah clear. Ujung Manik, Bangkang Ujung Manik 1 miliar ya nggak clear juga Pak. Sudah maksudnya Ujung Manik Cigintung. Ujung Manik Cigintung Itu sudah selesai. sudah selesai. Berarti tinggal 2 ya, 2 ruas ya. Yang 1 ruas itu sekarang diklaim BPWS. Ya udah nggak usah dipikirin. Tinggal ini sama yang Brebek. Gini, Ujung Manik Brebek atau ini dulu selesaikan. Ujung Manik Cigintung. Saya minta salah satu yang fokus banget. Ujung Manik Brebek ya. Ujung Manik Brebek wajib masuk. Berarti Balai Desa belum Belum selesai. Belum selesai, tapi ini yang parah banget Ujung Manik Brebek. Tolong catat. Ujung Manik Brebek harus masuk renjak. Berbek lah. Tinggal 2.200. Itu berapa? 3 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling krusial, paling penting. Masalahnya di situ sudah menelan banyak korban, orang jatuh, ada dokumennya semua Pak. Dan kemarin truk itu jatuh juga dari sini jalan yang paling parah. Terus banyak nenek-nenek, terus paman saya sendiri itu bapaknya Pak Turah juga belum lama jatuh sampai masih sakit sekarang, dan orang tua semua ada darah-darah Pak. Jadi kita mohon sekali secepatnya untuk direalisasi pembangunan Ujung Manik Brebek, dan secepatnya juga untuk yang apa namanya itu, untuk yang nguruk-nguruk apa namanya Pak Lurah ya, pemeliharaan secepatnya, kalau bisa sebelum 1 bulan full, biar tidak terjadi lagi korban. Dan itu adalah salah satu akses untuk perekonomian di daerah kami. Bagaimana kalau ekonomi mau maju kalau jalannya juga seperti itu? Gitu. Anak-anak bangsa nanti tidak bisa berkreatif lagi untuk bisa menjadi sumber daya manusia dan perekonomian yang maju. Jadi begitu saja mungkin Pak dari kami, hanya
yang kami tekankan ujung manik brebek supaya tetap direalisasikan dan diselesaikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih tetap mengakibatkan orang pada jatuh. Yang mengakibatkan jatuh guru. Ya, itu bilang topik yang bicara nggak boleh dikulik-kulik. Ya, Ya, sudah selesai ya, jangan ya. siapa? Terima kasih. Tahun 2022 kasih 3 miliar. Ya. 3 miliar ya. Allah. Orang ngomong, ya nanti saya tampung dulu. Oh, iya. Nanti saya perjuangkan, gampang kan ngomong. Enggak, saya bilang sama kepala UPT 3 miliar kasih. Siap. Selesai? Bukan kampung. Pending dulu. Ya, jadi jangan sekarang kirim nomenklatur ujung manik brebek 3 miliar. Siap. Ditulis di bawahnya rekomendasi komisi saya. Siap. Selesai ya, saya mau ke lapangan ini. Apalagi apa? Iya, terima kasih ya. Masihnya tetap dulu. Engkau orang ngomong nang kene aku pengen dirontok kayak ngapa sih? Malah nang dia terkait pada rubuh kayak gini ke priwe. Dia anu dalannya sebelum siapa sih nyupir sing goblok. Clear semuanya memperjuangkan aspirasi publik, kepentingan rakyat. Ya itulah 3 miliar. Siap. Ujung manik brebek. Tolong dikawal Pak Harun Pak Muslihin. Mudah-mudahan tahun 2022 ini akan menjadi kenyataan 3 miliar untuk ujung manik brebek. Ujung manik brebek. Insya Allah kemudian tahun 2021 itu ini 1 miliar dari beban kargo ke ujung manik, kemudian ujung manik brebek 500 plus ditambah pemeliharaan. Selamat datang kepada anggota Dewan Yuk. Ujung manik kita jalan ditar. Kita jalan ditar ujung manik. kami merasa Jalan ditar. Jangan dibiarkan saja. jaga jarak. Ujung manik jalannya dibangun. Ora sanggup, mudun bae liran bae iki dibaca iki. Dibaca sing bener-bener iki, baca. Ngomong. Megapon.
Terima kasih atas antusiasme warga masyarakat yang telah hadir di jalan ini. Kami Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap memaknai kehadiran panjenengan semuanya dengan cara panjenengan ini adalah sebagai bentuk perjuangan. Bentuk perjuangan bahwa masyarakat yang melewati jalan Ujung Manik Brebek ini sedang berjuang, agar jalan Ujung Manik Brebek ini dibangun. Tolong didokumentasikan teman-teman wartawan. Nanti saya tidak bicara lagi, tetapi apa yang saya sampaikan ini karena minta dan mendesak agar jalan Ujung Manik Brebek segera dibangun. Jangan setuju. Berdasarkan APBD tahun 2021 bahwa jalan Ujung Manik Brebek ini baru mendapatkan alokasi anggaran sebesar 500 juta rupiah. Pak Harun mana ini? Selaku wakil dari dapil sini ada Pak Harun, ada Pak sedikit. Dapat 500 juta rupiah. Saya tadi menyampaikan untuk membangun jalan Ujung Manik Brebek yang sisanya masih sekitar 2.400 meter ini, kami minta agar Kepala UPT PU Jurlegi, Pak Dinas, beliau ada di sini, untuk mengalokasikan anggaran 3 miliar pada tahun 2022. Memang kurang baik. Ini hari ini tahun 2021 dari Kupang Kangkung Ujung Manik mendapatkan alokasi anggaran 1 miliar. Pada tahun 2021 ini juga Ujung Manik Brebek mendapatkan 500 juta rupiah. Tetapi tadi saya menekankan kepada Kepala UPT supaya segera diusulkan kepada Dinas PU Kabupaten Cilacap agar pada tahun 2022 Ujung Manik Brebek mendapatkan alokasi anggaran 3 miliar. Walaupun bapak-bapak bahwa kebutuhan untuk alokasi anggaran untuk tahun 2022 untuk menyelesaikan Ujung Manik Brebek ini membutuhkan angka anggaran sekitar 6,5 miliar. Berarti masih ada kekurangan kurang lebih sekitar 3,5 miliar untuk dianggarkan pada tahun berikutnya. Di samping itu, bapak-bapak yang saya hormati, saya juga minta kepada Kepala UPT tadi, karena setiap UPT akan mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan jalan sebesar 5 miliar rupiah, maka saya minta juga supaya tidak terjadi lagi orang jatuh. Tidak terjadi lagi mobil jatuh guling. Maka saya minta kepada Kepala UPT agar pada tahun ini juga dialokasikan anggaran pemeliharaan jalan untuk jalan Ujung Manik Brebek. Hidup DPR. Begitu ya bapak-bapak ya. Oke, kalau semacam itu selesai, tidak ada tanya jawab. Karena saya sudah tahu jalannya dan saya akan memperjuangkan itu. Kami komisi saya semuanya akan memperjuangkan agar apa yang menjadi hajat daripada masyarakat Ujung Manik khususnya yang melewati jalan Ujung Manik Brebek ini menjadi kenyataan. Allahumma amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2.400 meter dengan pengurugan dan pemerataan jalan milik PU ruas jalan Ujung Manik Brebek yang berakhir di perempatan Buntu Ujung Manik dalam waktu kurang lebih dari 1 bulan. Itu Pak. Yang kedua, pembuatan jalan beton atau rigid beton sepanjang minimal itu 500 meter, bahkan paling enggak ya sampai selesai Pak. Di jalan milik PU Kabupaten Cilacap ruas jalan Ujung Manik Brebek sebagai prioritas dalam anggaran perubahan tahun 2021. Seperti itu. Yang ketiga, menyelesaikan seluruh
pembuatan jalan beton, rigid beton yang tersisa di jalan milik PU, ruas jalan Ujung Manik Bribek pada anggaran definitif tahun 2022. Seperti itu, Pak. Karena kami melihat ini ya, berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Jalan, kan ada itu, Pak. Penyelenggara jalan itu wajib memperbaiki jalan yang telah rusak. Seperti itu. Dan pasal 2 yaitu penyelenggara jalan ketika tidak ada anggaran wajib memberikan rambu-rambu jalan gitu. Tapi selama kurang lebih 7 tahun kami tidak melihat, Pak, di jalan rusak ini tidak ada perbaikan dan tidak ada rambu-rambu jalan itu. Terus kalau melihat di pasal Undang-Undang Jalan di pasal 273 itu ada penyelenggara jalan itu bisa dituntut jika ada kecelakaan. Itu banyak di situ. Ada hukumannya dan ada kena dendanya. Kami mohon, Pak, masyarakat ini terlalu capek, Pak. Seperti ini jalan seperti ini. Sangat perekonomian kami juga terhambat, Pak. Perekonomian, kesehatan, pendidikan pun juga ikut-ikutan terhambat gara-gara jalan rusak. Ya, demikian tuntutan kami, Pak. Mohon ditandatangani. Terima kasih. Jadi kita menuntut bukan sekedar omongan, Pak, tapi harus ada bukti tangan, Pak. Ya. Terima kasih. Ini warga masyarakat hari ini mudah-mudahan bisa menjadi sejarah ya. Sejarah untuk pembangunan jalan Ujung Manik Bribek yang sudah 7 tahun terbengkalai. Ya, terima kasih Komisi C yang sudah hadir di Ujung Manik dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar janji. Bukan sekedar janji tapi bisa dibuktikan, benar-benar dibuktikan ya. Bisa dibuktikan. Tolong Komisi C, karena kami juga dari pemerintah desa sudah tidak kurang-kurang. Musren, ya musren, dianggarkan, diusulkan. Tapi kenyataannya selalu seperti ini. Hari ini ada dari Komisi C, saya berharap sangat besar untuk tahun 2022 besok selesai anggaran definitif tidak hanya 500 juta, semiliar. Tadi ada sudah diajukan 3 miliar. Syukur-syukur besok bisa lebih dari 3 miliar. Allahumma. Terima kasih. Sebagai bentuk ini kekecewaan kami warga masyarakat Ujung Manik. Dan mudah-mudahan ini menjadi sejarah terbangunnya. Pokoknya ini ya. Dan ini, Pak, contoh korban jalan yang Contoh rusak. kecil, Pak. Contoh kecil korban. Ya. Ini banyak korban ini ya. Silakan Ibu yang mau ikut. Jenis solidaritas dari Pak Kades. Agar semua apa yang menjadi persoalan dalam rangka kelancaran ekonomi, kelancaran pendidikan dan semua sektor yang ada di desa Ujung Manik ini dengan dibangunnya jalan Ujung Manik Bribek akan menjadi kenyataan. Allahumma. Terima kasih atas sumbangsih pemikiran dan perjuangan saudara-saudara semuanya. Di sini hadir ada Pak Cahyo Sasongko dari Partai Nasdem, ada Pak Haji Muslihin dari PKB, ada Ibu Beta Fatmasari di sana dari PDIP, ada Ibu Christine di sana dari Partai Gerindra, ada Bapak Haji Harun Ar-Rasyid dari Partai Demokrat, siapa lagi yang belum disebut? Oh, Pak Trianto dari Partai PKS, Pak Trianto, terus siapa lagi yang belum disebut? Dan saya Haji Taufik Rahman Hidayat dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3 akan mengawal, dan saya secara pribadi tadi sudah menegaskan di Balai Desa, minta kepada Pak Harun, minta kepada Pak Muslihin sebagai wakil dari daerah pemilihan 2 ini untuk mengawal anggaran tahun 2022 pembangunan jalan Ujung Manik Bribek. Saya minta kesabarannya, ini nanti sebentar lagi kita sedang proses lelang, akan dibangun yang 500 juta untuk panah rigid beton dan pemeliharaan. Kepada Kepala UPT Dinas PUPR Kecamatan Joglegi untuk segera melaksanakan
jangan sampai terjadi gejolak semacam ini lagi. Terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD, insya Allah tahun 2022 tadi sudah diperintahkan kepada Kepala UPT Jeruk Legi agar menganggarkan dana yang Enggak masalah, enggak masalah. Untuk demokrasi semacam ini. Dan ini kondusif. Aman. Tuntutan kita semua hampir 60% dikabulkan. Mudah-mudahan begitu, tapi mereka sudah janji dan sudah tanda tangan juga sudah di sama media. Gitu, Pak. Permintaan kita adalah 6,5 miliar karena 2,400 meter, tapi mereka tidak bisa 100% itu harus tahun berikutnya mereka janji yang untuk tahun 2022 itu 3 miliar. Kalau lebihnya mungkin 2023, Pak. Tahun 2001 adalah 500 meter untuk cor dan 200 meter dan anggaran untuk perbaikan jalan sampai maksimal pemeliharaan. Berapa itu? 500 juta. Kan tapi masih sampai detik ini mungkin sekitar 500 juta. Sangat baik, sangat bagus dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa datang ke sini karena baru tahun 2021 ini ada anggota datang ke sini untuk mengecek lokasi jalan yang begitu tidak bagus, Pak. Seperti itu. Nama. Pak Pujo. Selaku koordinator dan tokoh masyarakat Desa Ujung Manik Pemuda. Terima kasih. Alhamdulillah dari rombongan dewan ya itu menyetujui dan langsung menandatangani 3 tuntutan kami. Kami kalau harapan kami kalau jalan ini jadi dibangun, kami dari tokoh pemuda akan mengawasi. Kalau menurut saya senang karena tuntutan kami dikabulkan ya, tuntutan kami 3 tuntutan kami yang penting itu dikabulkan, kami merasa senang dan masyarakat alhamdulillah di sini merasa menyambut baik dengan adanya tuntutan kami ditandatangani, setidaknya ada titik terang untuk jalan ini. Urusan gini, jadi kena Ujung Manik kan gilinya rusak, ruang lah. Iya. Rasanya terus diomongna karo para dewan, terus ditandatangani. Ya syukur alhamdulillah, moga-moga bisa dibangun temenanan Desa Ujung Manik. Untuk bangun gili apa bangun bocah sekolah? Iya. Hari ini hari Selasa tanggal 19 Januari 2021. Alhamdulillah tim yang mengatasnamakan kelompok peduli Ujung Manik, alhamdulillah yang dibentuk sekitar 2 hari yang lalu, bener ya? 2 hari yang lalu dan beranggotakan sekitar 50. Dan closing statement dari kita semua adalah sudah goal pembangunan jalan berapa? Ya jelas untuk 2022 tadi sudah realisasi bahwa 3 miliar itu minimal, tapi itu baru yang wajib lah, yang udah pasti. Yang sudah pasti ya, 3 miliar. Iya, tapi dari teman-teman tadi mengajukan untuk 5 miliar atau bahkan lebih. Oh ya, berarti yang saya tangkap di sini tuntutan kita sebenarnya sudah goal senilai 3 miliar. Kemudian ada pembangunan apa lagi? Kalau boleh saya, Pak Pujo gimana? Saya tanggapan, saya yang langsung menghadap tadi di DPR di Balai Desa itu sama Mas Bayu ya, sama Mas Mame mana itu. Jadi kita sudah tanya jawab dan melakukan aspirasi dan mereka sudah ketok palu tanda tangan 3 miliar dan penambahan biaya perawatan Mas Bayu sampai maksimal 500 juta
Terus yang 2.400 ini kan kebutuhan kita kan 2.400 ya meter untuk jalannya itu sekitar 6,5 miliar. Dan direalisasi 3 miliar plus kata Pak Taufik Ketua DPR tadi itu terserah PU-nya mau nambahin 5 miliar lagi juga nggak apa-apa. Jadi ada kemungkinan 3 miliar plus. Plusnya itu tergantung PU-nya mau 2 miliar lagi atau berapa. Itu yang pertama. Alhamdulillah ya kawan-kawan. Yang kedua itu masalah sampai selesai. Tuntutan saya sama Mas Bayu sama Mas Mame mewakili rakyat Ujung Manik, tuntutannya sampai selesai dan mereka mengiyakan seperti itu. Begitu ya Pak ya. Dan saya tambahkan lagi agar senantiasa semangat untuk memperjuangkannya semua ya. Amin. Seperti itu. Pak Bayu bisa tambahkan? Ya, terima kasih. Mungkin hari ini adalah awal dari perjuangan kita. Soalnya kenapa awal? Karena kita jalan belum dibangun. Nanti kita tunggu realisasinya seperti apa, pada tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Kita akan terus mengawal. Siap ya. Jadi dari anggota Dewan dan Dinas PU itu sudah menganggarkan 3 miliar dan perawatan, tapi kan ini belum terrealisasi. Jadi kita kawal. Jadi pergerakan kita tidak cukup sampai di sini saja, seperti itu. Kita akan mengawal sampai tuntas. Ya, kapan realisasinya batas waktu akan dibangun? Kalau perawatan itu 2021 untuk bulan tahun ini. Bulan Sekitar bulan 6. Ya, sekitar bulan 6. Oh, seperti itu. Iya. Dan kami juga mengajukan anggaran perubahan. Dan dari DPR itu lagi digodok dulu. Anggarannya ada berapa sih? Nanti mudah-mudahan akan anggaran perubahan itu akan masuk ke sini. Jadi nanti tidak hanya 3M untuk 2022, tapi ada anggaran perubahan yang turun di tahun 2021 seperti itu. Berarti sudah saya tarik kesimpulan di sini, berarti 3 miliar bisa membengkak sampai 5 miliar. Kemudian ada perbaikan senilai 500 juta. Betul ya? Nah, kira-kira ada tuntutan yang lain belum terrealisasi untuk saat ini? Yang kita ajukan adalah Ujung Manik BP yang pertama, ya. Dan yang mereka bilang sendiri DPR dari Bank Ujung Manik juga akan menjanjikan juga, tapi nggak tahu berapa ya, kita nggak urusan tentang itu karena dianggap beres sama Pak Lurah. Makanya kita harus fokus ke yang Ujung Manik BP seperti iya. Mas Haji. Ya. Kita sebenarnya tadi seperti Pak Haji Bojo bilang bahwa kita anggotanya adalah gado-gado ya, dari semua elemen masyarakat, entah dari pedagang, entah dari Pak Kiai, entah dari Pak Guru dan sebagainya. Kita cuma satu, yakni peduli Ujung Manik tanpa unsur yang lain gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mau masuk, dia peduli, ayo ya, kita rangkul, kita bareng-bareng ya, nggak ada unsur politik, kita netral, kita netral. Terus kita mulai tadi Masnya jenengan ya, yang mulai itu jam 8. Itu jam 8 kita menunggu di sini ya. Jam 10 anggota dewan datang, kemudian ada perwakilan antara Mas Pujo, 3 orang, Mas Bayu, dan Mas Mame. Kemudian ada Mas Jikin dan Mas Mame yang mengkoordinasi di lapangan kita seperti itu. Bertiga di Balai Desa Pak di atas. Iya, Pak Pujo di tiga di Balai Desa di atas. Kemudian setelah tadi pas di Balai Desa tidak dibacakan tuntutan, di sana tidak dibacakan ya, tidak dibacakan. Bukan ini Pak, bukan dibacakan tuntutan, tapi secara tidak lesan dan Iya. yang garis berarti itu dibacakan sesuai dengan disepakati. Setelah ada kesepakatan kurang matang, terus kemudian anggota dewan mengecek lapangan ke sini. Memang tujuannya anggota dewan ngecek lapangan. Ngecek lapangan ya. Mereka sudah sepakat 3 miliar di sana dan kesini melihat badan jalan seperti itu, makanya untuk bicara sama PU agar ditambahin seperti itu dari 3 miliar itu. Dan pas prosesi tadi menyampaikan orasi, apakah ada kerugian atau kerusakan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan? Alhamdulillah aman karena kita semua adalah berjuang ya Pak ya. Jadi tidak merusak rencana kita awal, mereka kondusif dan aman. Alhamdulillah. Aman. Sudah.
tidak ada yang apa istilahnya yang anarkis atau apa gitu. Oh, korban ya, malu. Hanya saya mungkin saya agak jatuh ini jadi kotor, mohon maaf teman-teman. Oh iya. Mungkin ada harapan yang mau disampaikan oleh Pak Ketua atau anggota ataupun sekretaris dari kelompok ini. Ya, pertama harapan saya pasti ya, ini kan baru awal ya. Tanggal berapa Pak? 19 Januari ini momen bersejarah ya buat Ujung Manik, mungkin ini pertama kalinya. Harapan saya terus kita kawal ya, kita pertahankan terus organisasi ini ya, ini namanya Peduli Ujung Manik ya, sampai tak terbatas. Jadi bangun dan bangun. Harapan kita terus kompak, makanya kita namakan kelompok netral ya, kelompok netral demi Ujung Manik ya. Silakan mau menambahkan. Terus kemudian seperti ini, dari kejadian apa kita melakukan orasi seperti ini, itu kan tidak menjatuhkan pihak-pihak lain ya. Dalam hal itu pihak pemerintah desa ataupun anggota PU sendiri, dewan sendiri, kan seperti itu tidak mengintervensi. Tidak ya kan? Dibikin cantik seperti itu. Pakai patah. Nah, tidak dimasuki unsur politik ya. Mas Ame, kejadian ini tidak dimasuki unsur politik enggak kan? Baik dari partai atau anggota yang mau mencalon lurah atau apa. Sama sekali ini murni dari jiwa kita. Jadi saya harap untuk teman-teman jangan sampai patang mundur ataupun menyerah ya. Kita harus ya. Terus menurut panjenengan semua di sini, dari instansi pemerintah desa sendiri, apakah sudah ada berupaya atau diam saja atau istilahnya ikut mensukseskan ini? Gimana tanggapannya panjenengan? Untuk menjawab Mas Aji, dari desa sebenarnya selama ini sudah berusaha maksimal, sangat maksimal. Kemarin kita bicara dengan anggota dewan, yang termasuk paling aktif adalah Pak Lurah Sugeng katanya gitu, untuk mengajukan proposal dan sebagainya lah, untuk mengemis-ngemis tentang pembangunan. Jadi kalau jalannya belum dibangun total itu adalah tanggung jawab dari kabupaten. Ya, seperti itu ya. Iya, dari kabupaten. Jadi kalau misalnya ada yang kepriasi lurah itu bangun itu salah. Itu menurut saya salah karena Pak Lurah udah berusaha dan ketok palunya itu di anggota dewan dan bupati. Iya. Ini benar-benar kenyataan di lapangan bahwa Bapak kita, Pak Lurah Sugeng sudah berusaha lah. Selama ini sudah berusaha mati-matian ibaratnya. Kalau musran rebutan di sana, padu di sana, tapi ternyata yang ketok palu adalah anggota dewan dan bupati. Jadi beliau nggak bisa berwenang di sini. Oh, beda lain hal kalau jalan desa mungkin. Nah, kalau jalan desa lah baru itu kepala desa. Nah, jadi ini buat teman-teman netizen di luar sana ya. Kalau ada jalan desa yang memang kurang bagus, teman netizen wajib mengawal ya. Semua di sini wajib mengawal kepala desa kita. Kalau itu jalan desa. Nah, ini karena jalan PU, ya beda lagi. Cuman ya tadi seperti Mas Jikin bilang tadi bahwa kepala desa sudah berusaha semampunya. Saya juga nggak bisa bilang apa-apa. Saya di sini netral, kita semua netral kan, tidak dimasuki tidak dimasuki oleh kayak semacam lawan kubu atau enggak ya, sama sekali enggak. Kita juga silaturahmi dulu, izin sama Pak Lurah, terus Polsek, semua instansi izin. Berarti dia tarik ambil kesimpulan bahwa pemerintah desa sudah berusaha semampunya dan goalnya juga pemuda sudah berusaha dan akhirnya goalnya tadi 3 miliar sampai 5 miliar gitu ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga untuk semua warga desa Ujung Manik, terutama yang nggak bisa dihadir semuanya di sini ya. Ada Pak Joko, Pak Sugeng yang bisa hadir. Terus ada menambahkan Mas Haji yang ingin ditambahkan ya? Gini, jadi saya pribadi mengucapkan terima kasih sekali ya kepada teman-teman dari pertama kumpulan ini, kumpulan yang keempat tadi malam. Ya. Alhamdulillah sekali. Jadi mungkin yang terbaik seperti ini ya Mas. Jadi udah berundang nangburi, udah istilahnya rasanya nangburi, tapi kita buktikan aja, ya kita bergerak. Yang dibutuhkan itu aksi, ya begitu ya. Yang dibutuhkan itu aksi. Makanya dari itu ini belum selesai, ini baru awal banget, awal sekali.
kita kawal terus lah sampai benar-benar maju terus. Biar untuk satu ujung hari maju, gitu ya. Iya. Kelompok ini terstruktur, tidak asal-asalan. Bacakan aja mungkin susunan panitia dari kelompok ini yang telah melakukan orasi. Monggo. Ini menambahkan bahwa kelompok ini mengatasnamakan masyarakat Ujung Manik Bersatu, ya. Yaitu terdiri dari koordinator yang beranggotakan 3 orang, yaitu Bapak Bayu, Bapak Kaji Pujo, dan Mame. Untuk korlap itu terdiri dari 4 orang, yaitu Lik Slamet, Poniman, Pak Basen, dan Agus. Terusnya koordinator keamanan, yaitu Lik Makun, ya. Terus Lik Kirman, Pak Tongat, dan Mas Fahmi. Untuk selanjutnya dokumentasi, yaitu Mas Aji dan Topik. Terus yang terakhir itu lalu lintas, yaitu terdiri dari 5 orang, Lik Balo, Paiman, Bodol, dan Sipur. Demikian. Terima kasih. Tadi susunan panitia yang sudah terorganisir dan ada print out-nya dan sudah diserahkan kepala desa ke polsek juga ya. Berarti tidak melanggar protokol kesehatan juga ya. Ya. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.